Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan yang baru untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari mendengarkan suara Tuhan dan meminta pertolongan di dalam doa, kiranya Ia menolong kita, memberikan pemahaman dan menolong kita juga untuk dapat melakukannya. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu tanpa pertolongan Tuhan kami tidak akan mampu memahami isi firman Tuhan, dan tanpa Engkau kami juga tidak akan dapat melakukannya. Oleh karena itu kami meminta belas kasihan-Mu, utuslah Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami, dalam pikiran kami, untuk kami dapat memahami dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saat kita membaca pasal yang ketiga ini, maka biasanya yang sering dikhotbahkan oleh orang-orang atau yang sering dibicarakan ialah mengenai waktu Tuhan yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk menabur, ada waktunya untuk menuai. Itu semua digunakan sebagai perumpamaan untuk memahami bahwa Tuhan memiliki waktu tersendiri bagi setiap orang, dan manusia tidak dapat menyelami itu. Maka ketika kita membaca pasal ini, tentu bukan itu saja yang menjadi intinya. Kita menemukan sesuatu yang baru ketika kita membaca ayat yang ke-11. Memang Tuhan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya, dan itu indah saat Tuhan menciptakannya. Bahkan saat kita mengingat pada perjanjian lama di kitab Kejadian, Tuhan ketika menciptakan segala sesuatu, Ia memberikan predikat atau nilai kepada segala ciptaannya. Ketika Ia berkata baik, ketika Ia berkata sangat baik atau amat baik. Ketika Ia menciptakan manusia, Ia berkata sangat baik atau amat baik. Maka waktu Tuhan pun adalah hal yang sangat baik. Tetapi ada satu hal yang sangat unik dari manusia yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lainnya, yaitu ketika Tuhan memberikan mereka kekekalan dalam hatinya. Memberikan kekekalan dalam hati artinya sesuatu yang bertahan sampai akhirnya. Sesuatu yang tidak akan pernah hilang walaupun tubuh kita ini sudah hilang nantinya. Oleh karena itu kita perlu bertanya, apa itu yang tidak akan hilang sampai kekekalan? Apa itu yang Tuhan telah berikan di dalam hati kita? Maka kita memahami ini sebagai roh Tuhan atau roh yang Tuhan berikan bagi kita. Saat manusia diciptakan, manusia dihembuskan nafasnya, menjadi ia hidup. Oleh karena itu hidup kita ini tidak sebatas tubuh jasmani ini, karena suatu saat nanti tubuh kita ini akan tetap kembali kepada tanah karena kita diambil dari sana. Tetapi yang ditetapkan oleh Tuhan dan diberikan di dalam hati kita yang akan kekal selamanya ialah nafas Tuhan, yaitu roh Tuhan yang membuat kita hidup sampai sekarang. Maka apa artinya ketika kita tahu bahwa di dalam hati kita ada sesuatu yang kekal? Maka tidak mungkin sebenarnya ada orang yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Karena pada dasarnya di dalam setiap hati manusia ada sebuah kekekalan. Ada sesuatu yang tidak mungkin bisa disangkal oleh manusia. Manusia tidak bisa membohongi hati nuraninya. Sekalipun ia membohongi, ia adalah orang-orang yang munafik. Ia tahu yang benar tetapi ia tidak mau melakukannya, sebab ia mencoba menyangkal hatinya. Hati manusia, jikalau setiap hari melakukan kebenaran, maka dia akan terbiasa untuk menolak sesuatu yang salah. Tetapi hati manusia yang dibiasakan kepada iri hati, dengki, kejahatan, perampasan, perampokan, pemerkosaan, kedegilan, dan semua dosa-dosa itu, jika kita membiasakan hati kita melakukan kejahatan, maka hati kita ini tidak lagi akan mampu memahami dan melakukan yang benar. Sebab hati kitalah yang mendorong kita untuk melakukan kebenaran. Maka yang bertahan selamanya ialah apa yang ada dalam hati kita. Di dalam hati kitalah tumbuh kebenaran, dan juga di dalam hati kita juga tumbuh kejahatan. Maka ini membawa kita pengertian bahwa
Setiap orang, apapun yang ada dalam hatinya, akan dipertanggungjawabkan suatu saat kelak. Itu tidak akan hilang, sama seperti tubuh kita ini akan hilang. Suatu saat nanti kita mati, berdiri di hadapan Tuhan, maka apa yang ada dalam hati kita akan dibongkar. Kita akan melihat apa yang sesungguhnya selama ini terus kita kerjakan, apa yang selama ini berada di dalam diri kita. Tuhan akan memperlihatkan semuanya. Karena apa yang kita tanam, apa yang kita biasa lakukan, suatu saat nanti kita akan bawa terus sampai kepada kekekalan, dan dia akan bertahan. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, biarlah segala sesuatu berlalu, tetapi firman Tuhan tetap selamanya. Maka pertanyaannya, apakah kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan yang tidak akan berlalu itu? Suatu saat nanti kita akan juga bertanggung jawab, apakah kita memelihara hati kita ini, menjaga hati kita ini kepada kekekalan. Apakah kita mengisi segala sesuatu yang berhubungan dengan hati kita ini dengan sesuatu yang benar? Karena suatu saat nanti kita akan membuka, Tuhan akan memperlihatkan apa yang ada di dalam hati kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengisi sesuatu hal yang benar dan berarti selama kita hidup. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menggunakan waktu yang benar ini, supaya kita benar-benar menjadi orang yang tepat dipilih oleh Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, kami tahu kami tepat di matamu Engkau pilih, tetapi seringkali kami tidak menghargai pilihan-Mu itu. Maka tolonglah kami untuk menggunakan kesempatan mengisi hal-hal yang bermakna selama kami hidup. Dalam nama Yesus.